Saya baca balik. Sebab itu kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau akhiri dengan mendorong kita, bagaimana kita masuk dalam tuayan bangsa-bangsa ini. Okay? Ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan. Okay? Tadi tantangan untuk kita adalah kita sendiri perlu menjadi matang. Okay? Kita perlu serius dengan firman Tuhan. Hidup dalam roh, kepenuhan roh itu, pencurahan roh, hujan roh, dan hujan firman Tuhan. Kita alami, kita masuk dalam rencana Tuhan supaya kita menjadi matang, masak, menjadi tuayan yang Tuhan boleh tuai, supaya Dia boleh mengangkat kita bersama dengan Dia. Yang pertama, Mazmur 2 ayat 8. Mari kita lihat Mazmur. Adalah doa-doa kita. Bagaimana kita masuk dalam rencana Tuhan untuk menuai bangsa-bangsa di bumi? Ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Minta kepada Tuhan, bangsa-bangsa. Dan saya percaya gereja ini bukan hanya beberapa suku kaum, bangsa di Sabah. Pastor mau katakan ini dengan baik. Itulah bijak merenung, bodoh tersinggung. Wah, saya pegang itu. Haleluya. Jangan saudara tersinggung. Jangan saudara telah bulat-bulat. Renungkan dulu, adakah apa yang pastor katakan itu benar atau tidak. Waktu saya di Lomio, saya buat tantangan untuk semua suku bangsa. Lomio itu dekat Lompasia. Ini selatan ujung negeri Sabah sudah. 10 menit naik kendaraan 2 kali. Saya melawat di Lompasia, tapi saya khotbah KKR, kawasan mendorong di Lomio. Salah satu 4 sesi saya khotbah. Jadi saya buat tantangan, timbalan presiden menemani saya. Saya pikir di Lomio ini 2 suku majoriti sana adalah Lundaya, Lumbawa ataupun dan Mur. Saya pikir mungkin 4-5 lah, termasuk pastor Chinese 5 lah. Tetapi ada 10 yang maju ke depan. Di Lomio ada Tauraja, ada beberapa suku Sarawak, ada Jawa, beberapa suku dari Indonesia, bukan satu suku saja kan. Di Indonesia lebih banyak lagi suku kaum. 10 diwakili di Lomio. Saudara, saya mau katakan ini. Kalau saudara tahu tentang demographics of Kota Kinabalu, maksudnya penduduk di Kota Kinabalu, saya sudah masuk tahun yang ke-61. Saya sudah banyak melihat perkembangan Kota Kinabalu. Dulu tahun 88 saya balik di sini bekerja. Saya kerja di Kota Kinabalu juga. Saya boleh katakan paling sedikit 30-40% umat Kristen di Kota Kinabalu saja. Ramai itu Chinese. Chinese masih ramai sebab kamu tahu kan, orang Cina ini biasanya di bandar-bandar di Kota Kinabalu. Api-api pun perkataan Chinese juga. Api ya, mereka tidak pandai mungkin panggil itu api kan, tapi orang Cina api, jadi mereka macam buat dia macam sebutan Cina lah itu. Ini Kota Kinabalu. Sekarang saudara, ini hari ini, kalau Chinese bersama suku tempatan, paling 1/3 saja. Dengar ini baik-baik. Maksudnya 70% adalah bangsa-bangsa yang jarang kita jangkau, saudara. Saya bukan bicara tentang perkauman atau ada unsur perkauman, saudara. Tidak, saudara. Maksud saya di sini adalah kita harus membawa mereka mengenal Tuhan. Kita harus mulai berdoa kan? Minta kepadaku, aku akan beri bangsa-bangsa. Kalau di Kota Kinabalu pun majoriti besar adalah bukan suku-suku kita, termasuk yang Chinese pun tidak sampai 1/3. 70% adalah suku-suku kaum-kaum yang lain. And we cannot be stuck where we are. Tidak boleh kita katakan, oh syukurlah itu missionary. 3 tahun kita merayakan ulang tahun 100 missionary datang di Sarawak, kemudian di Sabah. Tidak boleh sudah kita katakan, oh syukurlah suku-suku kami, suku-suku saya saja yang selamat. Tidak boleh.
Sebab demografik Sabah berubah. Sangat banyak perubahan dalam 20 tahun ini. Kita perlu menjangkau, kita perlu beritakan Injil mulai dengan doa. Doa, mintalah supaya segala bangsa-bangsa Tuhan berikan sebagai milik pusaka. Dengan kekuatan roh kita mampu, saudara. Jangan kita takut. Dengan kekuatan roh. Dan akhirnya, saudara, Yohanes 4 itu ayat saya pernah kongsikan, ataupun saya sudah kongsikan minggu yang lalu, tapi saya mau kongsikan lagi, supaya saudara boleh menjadi penabur dan penuai dalam tuaian bangsa-bangsa ini. Saya bacakan ayat 36 lagi, saudara. Mungkin saya baca dari ayat 35 lah. Kata-kata Tuhan Yesus, Yohanes 4, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kata-kata Yesus ini adalah penginjilan itu macam is a standing order. Tidak payah katakan besok baru saya pergi. Hari ini, now is the time. Today is the day of salvation. Hari ini kita memberitakan Yesus. Dan kebetulan minggu yang lalu, setelah saya khotbah mengenai penuaian bangsa-bangsa, saya tidak atur itu, saya rasa Tuhan yang aturkan. Kami 5 orang naik ke bukit untuk menginjil. Seorang ibu saja. Dan bahagian pastor sedikit saja. Saya mau kongsi berkatlah. Ada juga saya kongsi waktu mesyuarat penentua dan juga kebaktian doa Jumat yang lalu. Tapi saya kongsi sedikit berkat. Akhirnya saya diberi masa, saya hanya cerita 2 menit saja. Saya katakan itu si ibu macam itu kisah Rasul. Paulus menemukan seorang ibu namanya Lydia, kan, di tebing sungai. Dan Paulus memberitakan Yesus. Tuhan membuka hati Lydia untuk menerima Yesus, menerima Injil. Dan saya katakan itu lebih kurang sama, sebab istri saya ketemu ibu ini di sungai, di mana itu? Telungan, Riverside. Dan dari situ kami mengatur untuk melawat dia. Dan minggu yang lalu setelah khotbah tentang penuaian, macam Tuhan sudah rencanakan itu. Bukan saya atau siapa-siapa merencanakan. Itu sangat indah. Waktu di Kinesamna beritakan firman Tuhan, ibu dan keempat anak perempuan itu, wah, mereka begitu asyik mendengar. Lama sudah mereka tidak pergi gereja. Kenapa? Sebab jalan kaki naik ke bukit lebih setengah jam. Sudah naik satu bukit, ada satu lagi bukit. Sudah naik bukit kedua, ada lagi bukit ketiga. Pastor 61 tahun, nah? Kamu yang 16 tahun, lain kali kamu pergi, saudara. Saya takut nanti saya perlu itu maling gunung, porter, angkat saya turun bukit. Haleluya. Kamu pergi, yang masih muda, melayani keluarga ini, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ini permulaan penginjilan. Untuk tahun ini lah, banyak rumah-rumah sekitar Pinampang ini. Banyak bangsa-bangsa di kota Kinabalu. 70% lebih adalah suku kaum bangsa yang jarang kita bergaul, tetapi mereka hidup di tengah-tengah kita. Sudah sampai masa kita mendoakan keselamatan mereka. Di sini mengatakan sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Ayat 36, mengumpulkan buah yang hidup untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Tidak tahu apa peranan saudara sebagai penabur. Maksudnya kadang-kadang kita beritakan Injil, belum lihat hasilnya. Kemudian ada orang tua, terus orang itu menjadi percaya. Kita harus sabar. Penabur itu harus sabar. Petani itu harus sabar sehingga dia berhasil. Jangan kita pikir satu kali cukup, tidak. Beberapa kali mengunjungi, mungkin baru dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah penuai dan penabur. Sama-sama kita bersukacita. Kita sedang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Kita melayani Tuhan. Ada upahnya. Ada buah yang kekal.
yang sampai selama-lamanya. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan mengadili kita menurut perbuatan kita. Saudara boleh masuk dalam rencana penuaian bangsa-bangsa. Message hari ini, saudara, kesimpulan dari perkongsian firman Tuhan, 2. Satu adalah menguasailah kitab-kitab suci. Sebab kitab suci yang memberi hikmah. Let us be wise, grow in wisdom, bertumbuh dalam hikmah. Masuklah rencana Tuhan penuaian bangsa-bangsa di bumi. Kalau tidak pergi pun secara langsung berdoa, minta kepada Tuhan bangsa-bangsa supaya mereka dijangkau. Kedua, pergi. Kadang-kadang keuangan juga kita berikan. Saya ingat 4 jam juga itu. Ada seorang deacon, dia isi minyak. Mungkin dia kasihan pastor lapar, dia belanja dengan saya makan miso. Semua perlu uang itu. Maksudnya keuangan sidang, keuangan yang kamu berikan menyokong untuk misi penginjil. Itu juga sebahagian tugas saudara. Berdoa, menyumbang keuangan, menjadi penabur penuai di ladang tuaian Tuhan. Sehingga tuaian itu menjadi matang, siap dituai pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur karena hari yang sangat indah hari ini. Kami sudah merayakan sambutan keamatan dan gawai pada hari ini. Kami mendoakan secara khusus warga Sarawak, suku-suku, kaum, bahasa yang ada di negeri jiran kami ya Bapa, supaya mereka pun sungguh-sungguh datang kepadamu ya Bapa, dan menjangkau suku kaum yang lain yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk negeri kami Sabah, khususnya untuk Kota Kinabalu. Begitu banyak suku, bahasa, kaum yang belum dijangkau oleh Injil. Beri kami hikmat, beri kami keberanian bagaimana mendekati mereka dan menyampaikan Injil-Mu, supaya mereka juga beroleh keselamatan dan dapat bersama-sama dengan orang yang percaya menjadi tuaian yang siap untuk dituai masuk dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaah kami yang berada di tempat ini maupun mereka yang sedang bercuti di kampung-kampung, supaya kami semua mengambil serius pembacaan firman-Mu, supaya kami dapat merenung dengan bijak. Kami menjadi orang yang bijaksana, berhikmat, karena kami mengenal kitab suci-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus